pukul-pukul muka saya 2 sampai 3 kali. Udah gitu udah didorong sama papanya sampai dia jatuh, dia muter ke belakang. Saya udah begini, tiba-tiba udah lemas ya, masih dihajar juga, ditendang sama si anak tersebut dari depan. Jadi sampai mental ke sini, makanya ini leher saya masih agak-agak sakit. Seorang warga bernama Darwin, 32 tahun, dan istrinya menjadi korban penganiayaan di Jalan Dahlia 3, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu 7 Februari 2026. Dan kasus ini kemudian viral di media sosial. Korban mengalami luka lebam setelah berselisih dengan tetangganya terkait suara drum yang dianggap mengganggu. Darwin menjelaskan, masalah bermula sejak Agustus 2025 ketika suara drum dari rumah tetangganya kerap mengganggu ketenangan. Ia sudah berulang kali menegur dengan cara baik-baik, bahkan melibatkan RT dan Satpol PP, namun kebiasaan itu tetap berlanjut. Kondisi tersebut membuat istrinya stres karena sedang menjalani program hamil dan sulit beristirahat. Pelaku sempat berjanji akan memasang peredam suara, tetapi tidak kunjung dilakukan. Meski akhirnya peredam dipasang, suara drum tetap terdengar dan menimbulkan keresahan. Keributan memuncak pada Sabtu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, ketika anak pelaku kembali bermain drum. Istri Darwin mendatangi rumah tetangga untuk menegur, namun terjadi adu mulut. Darwin yang pulang dari tempat kerja melihat istrinya dicaci maki, lalu ikut menegur. Dan situasi pun semakin memanas ketika ayah pelaku datang dengan mobil lalu menyerempet istri korban hingga terjatuh di jalan. Saat Darwin lengah, anak pelaku memiting lehernya hingga tersungkur, dan dalam kondisi terjatuh, ayah pelaku turun dari mobil dan menendang Darwin berkali-kali di pinggang, bokong, serta kepala bagian belakang. Darwin juga mengaku wajahnya ditekan keras hingga nyaris kehilangan kesadaran. Ia menuturkan anak pelaku sempat mengancam akan membunuhnya sambil terus mencekik. Setelah dilerai oleh karyawan di lokasi, anak pelaku malah merekam video sambil melontarkan kata-kata kasar dan merendahkan korban beserta istrinya. Sang ayah bahkan menantang Darwin untuk memanggil polisi. Dan akibat penganiayaan tersebut, Darwin mengalami luka di kepala, wajah, siku, serta lutut akibat benturan dan terseret di aspal. Ia dilaporkan sudah menjalani visum dan melaporkan kejadian ke Polres Metro Jakarta Barat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, membenarkan laporan Darwin di Mapolres Metro Jakarta pada Senin 9 Februari. Namun polisi belum bisa memastikan identitas pelaku yang diduga korban kebal akan hukum. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap kronologi lengkap dan memastikan unsur pidana dalam kasus tersebut. Ini bisa ceritakan kronologis awal perselisihan dengan tetangga sebelah itu awal gimana sih? Sebenarnya sih simple ya. Ini masalah cuman dia berisik main drum. Itu sudah ditegur beberapa kali baik-baik lewat RT sudah sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali, 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, jadi saya kan lagi program hamil, dia stres berat, dia jadi langsung dia lempar-lempar barang, udah sampai pukul pintu, udah sampai berdarah. Langsung saya dari tempat kerja ke lokasi untuk menegur karena udah emosi, marah, jadi saya marah-marah ke dia gitu. Udah setelah itu dia nggak main, mungkin sekitar berapa gitu, bapaknya datang ke rumah malam-malam, katanya mau dengerin. Saya bilang ya udah langsung aja dengerin gitu. Nah udah gitu dia bilang nggak mau, maunya besok. Nah udah besokannya saya ke tempatnya tapi jam 6 karena kan saya kerja. Udah saya kerja di situ, ternyata orangnya nggak ada. Ya udah saya ada ketemu karyawannya. Nah saya bilang ya udah kalau nggak ada nggak bisa, malam aja, saya ada di malam, adanya bisa malam aja ke rumah langsung gitu kan. Nah terus ya udah, saya berunding sama istri, saya pikir-pikir kan yang bermasalah dia, harusnya dia yang nyamperin kita dengan baik-baik, minta maaf, terus mau coba dengerin itu kan. Ternyata
setelah 2 minggu itu dia nggak pernah datang. Nah jadi keesokan harinya setelah 2 minggu itu si anak main dengan sengaja jam 2. Nah istri saya langsung samperin, ada cekcok. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah dia maju sampai nempel. Nah maksudnya saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, dipiting sampai jatuh, terseret-seret sampai kencang sekali. Nah di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Nah setelah itu anaknya sambil meeting sambil ngomong, gue bunuh lu, minta maaf lu, gue bunuh lu, ampun gak lu gitu. Nah, saya udah gini, saya udah tap, saya udah bilang ampun gitu kan, tapi dia masih tambah kenceng. Udah gitu ditambah si ayah pelaku itu langsung gini muka saya, sampai mulut saya juga, sampai saya mau black out gitu. Nah udah itu dilepas sama bapaknya, baru dilerai, udah dilerai anaknya masih pukul muka saya 2-3 kali. Udah gitu udah didorong sama bapaknya sampai dia jatuh, dia muter ke belakang. Saya udah begini, udah lemas ya, masih dihajar juga, ditendang sama si anak tersebut dari depan. Jadi sampai mental sini, makanya nilai saya masih agak-agak sakit. Nah udah gitu barulah istri saya dekat ke saya, mungkin buat melindungi. Nah udah gitu sambil istri saya bawa pos saya ya untuk pulang. Sebelum itu si anak ada ngomong sambil merekam dia. Kita berdua, saya lagi tiduran, istri saya lagi lindungin saya, dia rekam, mana lu, sini lu anjing, lu mau jadi anjing gua, sini lu anjing gua. Ini istrinya juga mau jadi anjing gua, sini lu mau sekalian gua kencingin. Dia bilangnya seperti itu, sangat tidak seperti manusia gitu lah. Dia langsung saya berdiri sambil jalan, si bapak ngomong, panggil jenderal gitu, kayak seperti menantang, kayak dia kebal hukum gitu. Nah udah sambil saya jalan pulang, dia masih sambil caci maki kita berdua dengan kata-kata kasar. Udah saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan akhirnya langsung lapor atau gimana? Saya langsung lapor visum, untuk visum gitu. Ke mana itu bang lapornya kemarin awalnya? Ke Polres Jakarta Barat? Polres Jakarta Barat, dibawa ke itu. Di flyover ya? Di Persing. Bang, jadi dipersingkat aja apa yang diperlakukan seperti apa bang? Selain ditabrak dan dipukul apa aja bang? Paling kata-kata kasar ya, kita juga ada kata-kata kasar. Bang itu lukanya apa aja jadi bang? Yang abang alami? Luka di mana aja bang? Lukanya dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin harus ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas. Iya. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Nah, terus habis itu pinggang ditendang dan bokong juga ditendang. Konflik antar warga di Jalan Dahlia 3 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu 7 Februari 2026 berbuntut panjang. Seorang pria bernama Darwin, 32 tahun yang sebelumnya melaporkan penganiayaan oleh tetangganya, kini justru dilaporkan balik oleh pihak terduga pelaku.
Peristiwa bermula dari teguran Darwin terhadap kebiasaan tetangganya yang sering bermain drum hingga mengganggu ketenangan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, yakni rekan Elga Hikari Putra. Baik rekan Elga, apakah benar dari pelaku penganiayaan melaporkan balik korban kepada pihak kepolisian? Ya, Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penganiayaan yang terjadi di Cengkareng dilakukan oleh tetangganya sendiri memang saat ini tengah menjadi perhatian publik karena kasus ketika korban dianiaya oleh pelaku yang berjumlah 2 orang yang merupakan anak dan ayah viral di media sosial begitu. Dan setelah korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat, tak lama setelahnya ternyata pelaku juga melaporkan balik korban ke pihak kepolisian dengan tuduhan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap korban terhadap pelaku, maksud kami. Rekan bisa dijelaskan apa isi laporan dari pelaku terhadap korban ini? Ya, menurut pihak dari kepolisian sendiri, pihak pelaku melaporkan korban dengan ancaman pasal 448 KUHP, yakni mengenai ancaman kekerasan, di mana kemungkinan besar merujuk pada sikap korban begitu yang sudah berulang kali mendatangi rumah pelaku, menegur pelaku, bahkan sampai mendatangi pihak ketua RT dan juga Satpol PP karena pihak korban berulang kali menyampaikan keberatan begitu dengan perilaku pelaku yang kerap bermain drum di rumahnya sehingga suaranya terdengar sampai ke lingkungan sekitar, di mana dalam kesepakatan yang telah terjadi antara pelaku dan korban, pelaku berjanji akan melakukan atau memasang peredam drum sehingga agar suara drum tersebut tidak terdengar ke lingkungan sekitar. Namun pada kenyataannya suara drum tersebut tetap terdengar ke lingkungan sekitar sehingga akhirnya korban kembali mendatangi rumah pelaku dan terjadilah penganiayaan sebagaimana dalam video yang viral, Arin. Baik, rekan Elga, apakah pihak kepolisian sudah merilis kronologi lengkap kasus penganiayaan yang menimpa korban ini? Bagaimana awal mula pertikaian ini bisa terjadi? Ya, sampai saat ini pihak kepolisian belum menjelaskan secara gamblang mengenai kronologi dari kasus penganiayaan yang terjadi di Cengkareng. Namun pihak kepolisian mengatakan pihaknya memang menerima 2 laporan baik yang dilayangkan oleh korban maupun pelaku, karena itu merupakan hak dari setiap warga negara untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian, dan tentunya pihak kepolisian memiliki pertimbangan tersendiri untuk nantinya menindaklanjuti laporan baik yang dilakukan oleh korban maupun pelaku. Dan untuk korban, selain dia dilaporkan oleh pelaku, ia juga disomasi begitu oleh salah satu pengacara karena tidak terima namanya terseret dalam kasus penganiayaan tersebut, di mana hal itu bermula dari adanya plang nama kantor pengacara begitu yang terdapat di rumah pelaku, dan banyak netizen yang mengaitkan bahwa plang nama tersebut adalah nama pelaku. Namun pihak pengacara bernama Pedro Siagian telah memberikan klarifikasi bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kasus penganiayaan tersebut. Adapun plang nama tersebut dipasang di rumah pelaku karena bagian dari promosi, mengingat hubungan pengacara ini dengan pelaku adalah kerabat jauh begitu yang merupakan satu marga, dan itulah pihak pengacara telah mensomasi korban untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat bahwa pengacara ini tidak ada kaitannya dengan kasus penganiayaan yang diawali ataupun disebabkan karena teguran yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku terkait suara drum yang sampai terdengar ke lingkungan sekitar. Oke baik, berdasarkan informasi yang diterima, selain mengalami luka lebam pasca dianiaya, korban juga sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku. Apakah ini benar rekan Elga? Ya, ancaman pembunuhan memang sempat dilontarkan pelaku ketika menganiaya korban sebagaimana yang terlihat dalam video yang viral, di mana pelaku selain menganiaya juga mengeluarkan berbagai kata kasar terhadap korban dan juga istrinya. Hal itulah yang juga turut dicantumkan begitu dalam laporan korban ke kepolisian, selain juga menyertakan bukti visum sejumlah luka lebam yang dialami oleh korban akibat penganiayaan tersebut, Aril. Oke baik, terima kasih rekan Elga atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tolong. Gua bunuh. Takut. Lo udah gua bilang 2 minggu kan? 2 minggu lo gak kasih makan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.